Ternyata begadang itu tidak hanya untuk nonton bola saja ya. Profesi seperti kita nih dokter juga nggak bisa menghindar dari begadang. Dan sudah ada Dokter Guntara Hari, spesialis kedokteran jiwa. Siang dok. Selamat siang. Nah sebelum saya ke Dokter Guntara, saya mau ke Dokter Ari dulu nih. Dok, profesi seperti dokter, perawat, atau security, ini kan nggak bisa menghindar dari begadang. Nah ini bagaimana dok? Ya, jadi yang penting diatur jam kerjanya. Jadi kan memang yang ideal tuh 40 jam seminggu, 1 minggu ya. Kita lihat di situ aja, pokoknya ambil potongnya begitu. Jadi kalau memang dia misalnya start jaga dia jam 3 gitu ya, atau jam 4 lah gitu ya. Kemudian dia sampai dengan pagi. Baiknya sebenarnya paginya istirahat setelah itu. Jadi nggak boleh dia sampai dalam 1 kali 24 jam tuh melek terus. Sebaiknya dihindarin itu. Ya kan? Karena tadi apa? Tadi berhubungan dengan masalah konsentrasi. Ya kan, berhubungan dengan daya tahan tubuh. Apalagi kan pekerjaan dokter dan kemudian juga beberapa pekerjaan lain itu memang memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi. Ya, nah pada saat itulah kondisi masih harus tetap fit. Oke dok, ini ada mitos yang berkembang juga di masyarakat bahwa mereka yang begadang ini lebih cerdas atau memiliki IQ yang tinggi karena biasanya lebih kreatif di malam hari. Itu bagaimana tuh dok? Mungkin Dokter Guntara bisa jawab. Ya, langsung aja, itu mitos. Mitos ya. Bahkan sebetulnya kondisi bangun di saat kita tidak biasa bangun, saya pakai istilah itu karena nanti jangan sampai terjebak ke misalnya profesi seperti ini. Ada orang yang memang seumur-umur dia akan selalu melek di malam hari dan lalu dia tidur di pagi dan siang hari. Apakah itu lalu berarti dia akan ada masalah? Saya kira sih tidak. Selama tadi Dokter Ari sudah bilang kita tidak 24 jam. Selalu walaupun mau tidur malam atau mau tidur pagi atau mau tidur siang atau mau tidur sore, selama kita bisa membagi waktunya antara 6 sampai 8 jam itu dengan baik, maka yang ada adalah badan kita akan menyesuaikan diri. Sistem sirkadian tadi, irama sirkadian tadi juga akan menyesuaikan diri, walaupun memang betul pada jam-jam tertentu secara alamiah maka hormon stres akan meningkat. Jadi maksud saya seperti ini, kalau memang satpam atau mungkin kita dulu juga jaga malam di UGD itu, yang penting keteraturan itu selalu harus ada. Yang bahaya itu adalah seperti tadi Mbak Jill bilang, saya hari ini jam 2, jam 3, lalu besoknya kalau tidurnya jam 2, jam 3 terus lalu bangunnya jam 10, sebetulnya kan waktu tidurnya cukup. Tapi tolong dilihat juga dalam 24 jam keteraturannya seperti apa. Jadi dengan kata lain ada begadang teratur dan begadang tidak beratur. Nah, untuk menjawab mitos itu berarti adalah sebentar, ini belum selesai berarti. Fokus dan konsentrasinya lalu akan sama kalau orang itu, artinya dengan pagi hari, kalau dia teratur. Oke, baik. Nah, mitos selanjutnya, begadang dapat menurunkan fokus dan konsentrasi. Itu yang benar. Ini bukan benar ya, dok? Fakta ya. Justru itu fakta. Bahkan saya kadang-kadang kalau lagi bicara dengan perusahaan atau apa, ditanya, dok lebih memilih untuk biarkan karyawannya begadang dalam artian lembur, atau lebih baik dibuat lebih padat di pagi hari seperti itu. Saya akan memilih yang kedua. Karena ternyata ada penelitian yang menyatakan bahkan mengerikan cukup ya. Waktu yang dihabiskan sama pada pagi hari, pada jam kerja, dengan pada saat waktu yang dihabiskan sama pada lagi malam hari itu, maka efektivitasnya cuma tinggal 30%. Jadi jatuhnya malah rugi. Dan tadi kata Dr. Abdul Wahid bahwa kalau kita begadang ini bisa mengganggu konsentrasi ya. Tentu saja. Kemudian mudah lupa juga. Mudah lupa. Dan tadi benar banget, itu mitos. Karena fungsi memori kita itu justru dengan kita tidur, baru memori kita bekerja dengan baik gitu. Jadi bisa meningkatkan memori jangka panjang ya kalau kita tidur cukup seperti itu. Iya betul. Kalau tidurnya kurang malah jadi masalah. Bodoh. Terus yang penting juga bahwa lalu orangnya secara emosi jadi nggak enak gitu. Kita jadi nggak rileks, gampang tersinggung, gampang kesel, gampang marah, selain lapar melulu, berebut makanan ya segala macam. Iya Dok Shell, apa nih? Mitos selanjutnya, dapat memberikan kemampuan dan memberikan solusi kreatif. Ya, mitos juga, langsung aku jawab ya. Nanti Dokter Abdul mungkin bisa cerita kenapa ini jadi mitos, tapi maksud saya paling tidak lalu secara kalau kita fokusnya berkurang, konsentrasi kita berkurang, kitanya menjadi tambah irritable. Irritable ini gampang tersinggung ya? Ya, gampang tersinggung, gampang kesel, gampang marah. Bagaimana lagi ada bisa kreatif gitu kan? Kreatifnya jadi susah. Nah, Dok, bagaimana nih dengan orang yang memang dia stres, cemas, sehingga dia sulit tidur dan begadang? Dan biasanya nih yang dilakukan orang adalah minum obat tidur. Kalau pertanyaannya tentang obat tidur, maka saya akan bilang bahwa sebetulnya obat tidur itu
tidak akan mengatasi penyebabnya. Obat tidur hanya membuat orang menjadi tertidur. Kalau memang orang itu ada masalah dengan ketidakmampuan dia untuk tertidur, ya betul. Tapi kalau misalnya begadangnya karena hal-hal yang lain, yang terutama secara fakta juga saya temukan di dalam praktek saya, itu 80-90% pasien yang mengeluhkan tidak bisa tidur, itu ternyata tidak disebabkan karena dia tidak punya kemampuan untuk tidur, tapi hal yang lain yang menghalangi dia tidur. Penghalangnya ini macam-macam, mulai dari putus cinta, ya kan, utang belum dibayar, ya di Uber debt collector dan sebagainya, besok mau ujian dan sebagainya. Dan ternyata kalau itu semua sudah diangkat, sudah diatasi, beres, tidur dia. Jadi artinya harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Dan obat tidur bukanlah solusi. Bukan solusi. Atau mungkin seperti sekarang kan udah mau liburan, jadi mungkin banyak yang mau pergi ke negara yang memang perbedaan waktunya jauh jet lag ya. Itu karena butuh sleeping pills kan, buat mereka bisa adjust dengan jam di sana. Karena jet lag, Dok. Ya, aku jumping dulu ke situ ya, mengenai jet lag. Jet lag itu kan lalu berarti kita menghadapi suatu kondisi di mana waktu tidur kita tidak sama dengan waktu tidur kebiasaan orang-orang. Nah, sebetulnya sih kalau kita melihat secara badan, kalau kita tutup mata dengan lingkungan, kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi masalahnya sekarang kita lagi merasa, badan kita merasa ini jam 8 pagi karena di tempat kita asli jam 8 pagi. Tapi kok di negara orang yang kita tuju baru masih jam 12 malam. Ada dua pilihannya, apa kita mau terus aja ikut dengan pola kita, tapi biasanya sih nanti itu akan menjadi masalah karena lalu kita akan mengadakan pertemuan apa segala macam, jadi nggak cocok ya, orang lagi melek orang lagi tidur kita suruh melek kan. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Kalau udah nggak bisa itu, sleeping pill mungkin bisa jadi solusi. Atau kalau kita mau jangka panjang, maka jet lag itu harus dibalas. Secara umum kita bisa bilang kalau misalnya kita tidak tidurnya itu 1 jam misalnya, maka kita akan balas itu dengan 3 kali lipat. Tidurnya. Tadi Dr. Ali sama Dr. Abdul sudah cerita kalau orang kurang tidur itu teler segala macam ya, atau suka makan lapar ya. Salah satunya karena apa? Energi baik mental maupun fisik habis 3 kali lipat. Oke Dok, mungkin pemirsa juga harus tahu nih, misalnya ada perbedaan waktu tidur, atau misalnya kurang tidur di malam hari yang dibalas di siang hari, dan itu dibalasnya 3 kali lipat. Atau gimana Dok? Secara umum supaya menormalkan dengan sangat cepat, itu bisa kira-kira 2-3 kali lipat. 3 kali lipat deh. Karena tadi kita harus urusannya dengan irama sirkadian tadi. Dr. Abdul sudah cerita bahwa kita butuh tuh rata-rata kalau umurnya 30-40 itu sekitar 6-8 jam. Bayangkan kalau itu, misalnya kalau biasanya kita begadang 1 harian, maka biasanya cenderung besoknya itu dari pagi sampai sore kita ngantuk terus kan. Karena butuh kira-kira 2-3 kali lipat dari waktu kita melek di malam hari. Gitu. Nah, Dr. Ari, Dok, kalau kita begadang kemudian diganti tidur siang, kan sebetulnya beda nih, tidur malam atau tidur siang. Nah, apa nih Dok dampaknya kepada tubuh kita? Ya, jadi tadi kembali lagi bahwa memang yang ideal itu tidur itu benar-benar tidur itu malam hari. Di malam hari, Dok ya. Kenapa sih begitu? Karena memang kan gelap. Cocok ya kan, ini juga. Kemudian juga hening ya, nggak ribut ya. Jadi sebenarnya bisa juga sih kita mau setting tidur siang hari tapi seperti di malam hari, bisa apa enggak gitu. Cuman kan masalahnya nggak mungkin, pastilah ribut, kecuali kalau mungkin kita menyendiri di mana segala macam yang jauh dari mana-mana, mungkin bisa seperti itu. Tapi sekali lagi tetaplah, walaupun bagaimana itu tidur di malam hari itu baik. Cuman tadi satu hal yang kadang-kadang masyarakat kita ini terjadi itu apa sih? Misalnya dia pada saat dia mau mempertahankan tetap melek, begadang itu, nah kadang-kadang dia minum suplemen-suplemen. Nah ini juga harus jadi perhatian. Yang suplemennya itu biasanya mengandung kafein. Nah kalau udah begini, ya itu tadi macam-macam tuh. Kalau dia memang penderita hipertensi, tensinya pasti naik. Kalau dia masalah jantung, mungkin akan problem jantungnya gitu. Jadi artinya kalau tidur malam itu tubuh kita melakukan fungsi detoksifikasinya, Dok. Seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan tidur siang. Nah, sekarang tips nih dari Dokter Guntara, bagaimana untuk mengatasi akibat begadang yang sudah kebiasaan nih, supaya bisa kembali tidur normal. Jawaban lucunya adalah jangan begadang, nomor 1 itu dulu ya. Tapi kalau profesi, Dok? Kalaupun memang mau profesi, tolong tadi istilah Dr. Haikal adalah begadang yang teratur. Kita jadi sebetulnya merubah pola kita sendiri. Kalau yang nggak teratur, Dok? Kalau yang tidak teratur itu paling tidak kita memastikan bahwa sesudah kita begadang, lalu kita memberikan waktu yang cukup untuk kita untuk
pembalasan. Balas dendam gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Terus tadi Dokter Ari sudah beberapa kali mengingatkan kalau lagi begadang tangannya jangan gatel, ini makan terus. Itu dia. Ya kan dengan segala macam efeknya. Terus nomor 4 bahwa apakah kita begadang itu memang efektif secara sosial, kita juga harus pikirkan. Kalau memang betul efektif silakan, tapi kalau tidak saya kira lebih baik tidak. Nggak ada gunanya begadang, ya. Oke, nggak ada gunanya. Oke. Mungkin ada tambahan nih dari Dr. Abdul. Oke. Tadi sih sebenarnya kita udah semuanya ya udah diceritakan kalau begadang itu nggak bagus. Jadi ya tipsnya untuk masyarakat awam begadang, kalau kita mengquote suatu mengquote suatu lagu dari salah satu Haji Bang Roma Irama itu begadang jangan begadang karena nggak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya. Tapi begadang boleh aja kalau ada perlunya. Oh iya betul. Perlunya saja. Mungkin terakhir Dokter Ari ada yang mau dokter tambahkan? Ya, jadi pertama tadi bahwa memang sekali lagi ya tadi kalau ada perlunya tadi ya kalau kita sebagai dokter jaga ya mau nggak mau mesti harus jaga ya kan, atau tadi memang karena pekerjaan misalnya ada hal-hal di mana malam itu kita harus melek. Tapi sekali lagi memang tidak menjadi suatu kebiasaan. Artinya begini kan orang nggak lalu memang sampai malam dia mesti melek terus gitu kan, ada waktunya dia memang pada saat dia harus kembali normal dia akan mesti kembali normal. Dan kita mesti lihat tadi pada orang-orang yang memang semalaman tidak tidur itu mesti hati-hati. Pertama bicara soal bawa kendaraan. Ini saya rasa penting. Faktor kecelakaan itu sering terjadi karena faktor manusia dan itu karena faktor tidur. Dan kemudian kalau kita tidak tidur semalaman itu ya pengalaman juga kita waktu lagi muda-mudanya jadi dokter jaga. Sakit kepala ya dok ya, vertigo. Itu pernah saya satu keadaan sampai vertigo tuh karena memang sempat gitu langsung pulang seperti itu. Jadi memang mesti diperhatikan bahwa pada saat kita begadang itu paginya memang kita harus hati-hati kalau bisa sempat istirahat. Tapi kalau tidak maka banyak berbagai hal yang bisa terjadi pada tubuh kita. Nah, beliau sudah dapat informasinya ya bahwa begadang itu ternyata memang nggak baik. Tapi kan kalau untuk beberapa profesi yang termasuk seperti profesi aku, kadang-kadang ya memang mau nggak mau gitu. Cuman cara mengatasinya harus ada pembalasan istirahat sesudah itu ya. Dan juga aku sih berharap acara ini ditonton sama beberapa production house biar kita bisa menghimbau mereka syuting lebih sehat lagi gitu loh jamnya ke depannya. Ya nggak curhat lah syuting lihat. Iya, baik, terima kasih Dokter Guntara, Dokter Ari, dan Dokter Abdul Wahid. Mbak Aji tetap di sini. Nah, setelah ini kita akan punya informasi apa nih Dok Shell? Setelah ini kita akan ada cara sehat, yaitu gimana caranya kita bisa mencukur bulu di wajah. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo Sehat.